warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kitab yang membahas tentang zikir-zikir yang dikumpulkan dari hadis-hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Syekh Imam Zakaria Al-Ansari An-Nawawi, yang insya Allah dengan kitab ini sudah cukuplah untuk kita berzikir, sudah cukup kalau dijalani untuk hari-hari, istimewa sudah. Dan dengan kitab ini kita mengerti zikir-zikir apa, bagaimana, dan tidak gampang-gampang menyalah-nyalahkan orang lain. Semakin orang gampang menyalah-nyalahkan orang lain, semakin ilmunya dangkal. Semakin dia cuma baca kitab satu, semakin dia menyalahkan. Semakin baca kitab banyak, semakin orang tidak menyalahkan. Saya teringat dengan kata-kata oleh beliau Buya Hamka. Ketika aku membaca satu kitab, aku membid'ahkan kunut subuh. Tetapi setelah aku membaca 1000 kitab, aku pun ikut melaksanakan kunut subuh. Itu perkataannya Buya Hamka. Baik, jamaah semuanya, tidak usah panjang lebar pembukaan. Mari kita bersolawat dulu kepada Nabi agar rahmatnya Allah senantiasa untuk kita dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Babu ma yakuluhu idza sami'a adzan al-maghrib. Babu ma utawi babe zikir yakuluhu kang ngucapake ing ma, kang ngucapake sapa wong ing ma, idza sami'a arikalane krungu sapa wong adzan al-maghrib ing adane salat maghrib. Azan maghrib, ketika kita mendengar azan maghrib, apa sih doa yang harus kita baca? Nah, ini dibahas. Lek krungu adzan maghrib sing diwaca apa? Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab sunane Abi Dawud wa Tirmidzi dan Ummi Salamah radhiyallahu anha, saking Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ummu Salamah, Alamani mulang ing ingsun sapa Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diajari oleh Rasulullah an aqula inda adzanil maghrib, an aqula yanto donga utawa ngucap sapa ingsun inda adzanil maghrib, nalikane adzan maghrib. Apa doanya? Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ini doanya. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma ya Allah, hada, waktu ini adalah iqbalu lailika, waktu untuk menghadapi malammu. Wa idbaru naharika, dan waktu meninggalkan siangmu. Wa aswatu du'atika, dan
waktu di beberapa suara-suara untuk berdoa kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Itu ketika mendengar azan maghrib. Jadi ketika ada orang maghrib sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi azannya kan sunnah dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh berdoa di awal, boleh berdoa setelah adzan. Nah, jadi setelah adzan, setelah berdoa Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wassalati qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baru berdoa ini malah bagus. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Tuh. Pokoknya kalau napa jenengan sedikit pilih aja yang pendek-pendek. Tidak usah pilih yang panjang-panjang. Pilih yang pendek tapi diamalkan istiqomah. Kalau saya gitu. Kan semua doa yang ada di dalam kitab Adhkar An-Nawawi ini tinggal pilih. Nah, tinggal pilih, semuanya tinggal pilih. Jadi seperti itu. Tidak usah semuanya dikumpulkan. Enggak, pilih aja satu atau dua. Yang penting kita baca secara istiqomah. Jadi nggak gampang nyalahkan sana, nggak gampang nyalahkan sini. Pilih aja. Yang berikutnya jamaah Ibamit on Air, babu ma yakuluhu ba'da sholatil maghrib. Babu ma yakuluhu ba'da sholatil maghrib, yaitu bab doa atau zikir yang diucapkan seseorang setelah sholat maghrib. Nah, kalau setelah sholat maghrib, apa sih zikirnya yang tidak sama dengan sholat yang lain? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi jamaah Ibamit, wa qad taqaddama qariban annahu yaqulu aiba kulli shalawatil adhkar al-mutaqaddimah. Telah dijelaskan di awal, telah dijelaskan di penjelasan yang kemarin, ya toh, annahu yaqulu aiba kulli sholawati, sesungguhnya seseorang setelah sholat itu ada zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Wa yastahibu ayazida fayaqulu ba'da ayusalliya sunnatal maghrib. Wa yustahabu lan den sunahake opo ayazida yen to nambahi sapa wong. Fayaqulu mongko ngucap sapa wong. Fayaqulu mongko ngucap sapa wong. Ba'da ayu sholiyah sakwise yen to salat sapa wong sunatal maghrib ing salat sunah maghrib ma ing zikir rawainahu kang riwayatake sapa ingsun ing ma fi kitab Ibnu Sina ing dalam kitab Ibnu Sina kan Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idzang sarafa arikalane wis cukup sapa Kanjeng Nabi min salatil maghrib saring salat maghrib. Ketika Rasulullah selesai salat maghrib yadkhulu mongko mlebu sapa Kanjeng Nabi ing daleme Kanjeng Nabi fayusolli mongko salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing 2 rakaat. Nah, jadi setelah salat maghrib, setelah selesai sholat maghrib terus berzikir, selesai zikir Rasulullah masuk ke rumah, baru melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib gitu loh. Jadi masjid itu hanya digunakan untuk sholat wajib, sedangkan rumah gunakan untuk melakukan sholat sunnah. Saya ulangi lagi. Kalau Anda melakukan sholat wajib, lakukan di masjid, apalagi laki-laki. Tapi kalau Anda melakukan sholat sunnah, jalankan di rumah.
Jangan ke masjid. Sumayakulu nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi fima ing dalem zikir atau donga yatmu kang donga sapa Kanjeng Nabi. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala zinika. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala zinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Jadi penting berdoa ini jamaah. Jamaah Iwamid jangan sampai tidak berdoa ya. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Kalau sendiri ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kalau sendiri, kalau sudah punya keluarga ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam agamamu. Soalnya mau gimana pun namanya orang loh Bu, kan awake dhewe ndak ngerti loh Bu. Rono rene pengaruh kono pengaruh kene, akhirnya membuat hati ini bimbang dalam agama Islam. Apa penake metu ayo kok Islam yo. Ajake kok nyuwan temen agama sing utuh Islam aja kok mongan-mangan babi, mongan-mangan celeng aja kok dangem ae. Akhirnya metu ae penake. Hati yang tidak diteguhkan oleh Allah dalam agama, maka dia akan terumbang-ambing di samudra yang tidak jelas. Samudra batas, samudra kemurtatan. Ya wong mangan babi guling ngono wis apa penake dadi wong Hindu ae ya penake. Apa penake dadi wong Kristen ae ya penake. Aja kok sugih-sugih saja kok penak men aja. Nah, orang yang seperti itu langsung murtad, keluar dari Islam. Makanya kita disunahkan sering-sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu kalau sendiri, ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Kalau sudah punya keluarga, punya anak, ingin keturunannya juga diteguhkan dalam agama Islam, maka bukan qalbi, tapi qulubana. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati-hati kami atas agama. Diteguhkan supaya tidak terombang-ambing, supaya tidak ragu, supaya di mana tempat kita selalu dalam agama Allah. Supaya dimanapun kita berada, kita bisa menjalankan syariat-syariat Allah. Jadi saya wajibkan bagi jamaah Iwamid on air berdoa ini. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Kalau Anda sering berdoa ini, dimanapun oleh Allah akan diteguhkan agama Anda. Dimanapun akan diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban ibadah, sholat, dan sebagainya. Dimanapun Anda akan dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang menjadikan agama kita, keimanan kita menjadi lemah. Karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Hidayah itu milik Allah. Tidak ada manusia yang bisa memberikan hidayah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Iwamid on air yang selalu mendapat hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi kitab Tirmidzi ngan Umarah bin Su'aib ngan Umarah bin Su'aib. Kala ngendika sapa Umarah bin Su'aib, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir
asra marat ala asaril maghrib. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyara marat, 10 kali setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib membaca itu 10 kali. Ba'asallahu ta'ala lahu maslahatan yatakaffalunahu minasyaitan hatta yusbih. Maka Allah akan mengutus malaikat. Malaikat kang jogo dari gangguan setan sampai subuh. Orang kok setelah maghrib membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaganya dari semua gangguan setan sampai pagi. Wa kataballahu lahu biya asyra hasanatin mujibatin, dan Allah akan memberinya 10 ketetapan kebaikan kepadanya. Wa maha anhu asyra sayyiatin, dan Allah akan menghapus, melebur 10 keburukan yang ada pada dirinya. Wa kanat lahu bi'adli asri riqabin mu'minah, dan orang itu, zikir itu sebanding dengan 10 hamba mukmin yang dimerdekakan. Jadi setelah sholat maghrib ada tambahan itu zikirnya. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat maghrib itu, jadi gini ya, Rasul itu rata-rata begini, cara jarak sholatnya itu begini. Subuh, setelah subuh itu zikir. Setelah subuh zikir, atau mengadakan hal-hal ketaatan kepada Allah itu juga termasuk zikir. Mengaji, apa, semua yang taat kepada Allah. Setelah itu pagi, Rasul mengajari para sahabat yang bekerja ya bekerja, yang usaha ya usaha, sampai waktu zuhur. Sekitar jam 12 sampai jam 1 atau jam setengah 2. Itu waktu zuhur. Ada 2 waktu sholat, jamaah Iwamid. Ada 2 waktu sholat yang sunnah untuk diakhirkan. Saya ulangi lagi. Ada 2 waktu sholat yang mengerjakannya sunnah diakhirkan. Yang pertama, sholat duhur ketika dalam keadaan panas. Lagi panas seperti saat ini, hari-hari di Indonesia lagi panas banget. Ini sudah 1 minggu ini. Panasnya Masya Allah. Itu sholat duhur sunnah agak diakhirkan. Yang biasanya sholat duhur jam 12:15 atau jam setengah 1, itu sunnah agak-agak jam 1 atau jam 1 lebih dikit. Nah, setelah itu katakanlah sholat duhur jam 1, selesai zikir jam setengah 2 umpamanya. Nah, setelah itu baru, atau sholat duhur jam setengah 2 sampai selesai jam 2. Setelah sholat zuhur selesai jam 2, maka disunahkan tidur qailulah. Tidur qailulah itu boleh sebelum zuhur, bagi yang tidak bekerja, bagi yang tidak bekerja, tidur sebelum sholat zuhur, 1 jam sebelum sholat zuhur, itu bagus bagi yang tidak bekerja pagi.
Bagi yang bekerja di pagi hari, sunnah tidur qailulahnya setelah sholat zuhur. Saya contohkan ya. Umpamanya pagi, kerja mulai jam 7, ya, jam 10, jam setengah 10 istirahat sebentar. Setengah 10 atau jam setengah 10 istirahat sebentar. Bisa melakukan sholat duha atau minum-minum kopi. Setelah itu bekerja lagi jam 10 sampai jam 1. Bekerja lagi jam 10 sampai jam 1. 11, 12, 1, 3 jam. 8, 9, 10. Istirahat sebentar, bekerja lagi sampai jam 1. Setelah bekerja sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2, isoma. Jadi jam 1 bisa mandi, terus makan, setelah itu sholat. Setelah sholat, setelah mandi, wudhu, makan selesai, sholat. Sampai jam 2. Jam 2 baru melakukan namanya tidur qailulah. Tidur qailulah jam 2. Sampai jam 3, 1 jam. Itu bagi yang pekerja pagi. Sampai jam 3 bangun, mandi, atau wudhu, langsung wudhu, sholat asyar. Setelah sholat asyar, biasanya ngaji di madrasah. Mengaji, Rasulullah itu mengaji setelah asyar. Mengaji dengan para sahabat. Sampai zikir bersama, lalu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib inilah baru aktivitas silahkan. Setelah sholat maghrib, baru aktivitas dipersilahkan. Sampai sholat yang setelah maghrib, yaitu apa? Sholat isya. Sholat isya inilah sholat yang kedua yang sunnah diakhirkan. Sholat isya ini sunnah dijalankan ketika pertengahan malam. Jadi sholat isya ini justru malah disunahkan jam 12. Jam setengah 12, jam 12, jam setengah 1 sampai jam 1. Ini sunnahnya. Sampai Rasulullah bersabda, seandainya umatku tidak merasa keberatan, maka inilah waktu sholat isya. Ada di hadis Bukhari. Seandainya umatku tidak keberatan, maka di tengah malam itulah waktu sholat isya. Loh, kenapa? Hikmahnya apa? Begini. Setelah sholat maghrib, ini saya akan bahas dulu ya. Tidak saya teruskan dulu, saya akan membahas tentang ini. Biar nanti jamaah iwamid kalau jadi bos, kalau nanti usaha di rumah, mengerti tentang waktu. Mengerti tentang cara untuk mengatur waktu. Begini, kenapa Rasulullah justru malah bersabda bahwa waktu isya yang sebenarnya itu adalah pertengahan malam? Begini, saya akan kasih tahu. Rata-rata, ketika orang berdagang, dagangnya malam hari, itu biasanya kan dimulai dari ba'da maghrib atau ba'da asar. Ini saya akan mengacu kepada orang-orang pesantren ya, orang-orang pesantren. Orang-orang pesantren itu kalau bekerja rata-rata pagi jam 7, istirahat jam 10. Istirahat jam 10 atau setengah 10. Setelah itu istirahat setengah jam, kerja lagi sampai jam 1. Nah, istirahat setengah jam, minum-minum kopi atau snack dan apa. Setelah itu kerja sampai jam 1. Setelah jam 1 istirahat. Makan siang, mandi, makan siang, mandi, setelah mandi, wudhu, terus sholat. Selesai sholat, selesai zikir jam 2. Jam 2 tidur sampai jam 3.
1 jam. Setelah tidur sampai jam 3, baru bangun tidur, wudhu, sholat asyar. Setelah sholat asyar, mengajar di madrasah, mengaji di madrasah, hadir di majelis taklim, berzikir sampai waktu maghrib. Jam 3, sholat sampai jam 4. Jam 4, 5, 6, paling 1,5 jam, sudah selesai, mengajar, berdoa, berzikir, setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru aktivitas diteruskan. Yang aktivitasnya sebagai pengajar setelah maghrib mengajar. Yang aktivitasnya berdakwah ke sana kemari, ba'da maghrib berangkat berdakwah. Sana kemari. Yang aktivitasnya berdagang, ba'da maghrib membuka lapaknya lagi berdagang. Sampai nanti bisa jam 10, sampai bisa jam 11, sampai bisa jam 12. Yang aktivitasnya di pabrik, pada maghrib bisa buka lagi. Nanti istirahat jam 11:30 atau jam 11 malam. Nah, baru disitulah wudhu atau mandi jam 12, kan sudah diperbolehkan mandi malam jam pertengahan malam, baru sholat isya, setelah itu ditambah qiyamul lail sampai jam 1. Nah, baru jam 1 malam tidur, 2, 3, 4 bangun. Biasanya kayak gitu. Ini rata-rata para guru-guru pesantren, para guru-guru madrasah itu seperti itu membagi waktunya. Rata-rata kayak gitu. Nah, ada juga yang membagi waktu, ada juga yang membagi waktu ada yang membagi waktu cara yang kedua. Cara yang kedua ini bagi orang yang kerjanya tidak full di pagi. Jadi jam setelah subuh zikir atau apa, baru bekerja sampai jam 11. Setelah itu jam 11 selesai kerja, tidur dulu sampai jam 12, 1 jam. Setelah itu baru mandi, terus makan, terus kerja lagi, sholat, kerja lagi sampai asyar. Terus asyar, istirahat sebentar, mengaji, sholat maghrib. Setelah itu sholat maghrib, mengajar lagi. Setelah itu isya diawalkan. Nah, isya diawalkan, baru aktivitas. Aktivitas sebentar, tidur. Setelah itu tidur, bangun sekitar jam 2 malam, jam 3 malam. Lanjut sampai subuh. Ada yang kayak gitu, ada. Ada yang kayak gitu. Jadi jam 9 sudah tidur, jam 10 sudah tidur umpamanya. Ada yang kayak gitu. Jam 10 tidur, 11, 12, 1, 2 bangun. Jam 2, jam setengah 3 bangun. Setelah itu dia melakukan qiyamul lail sampai subuh, sampai nanti aktivitas. Itu cara yang kedua. Tapi biasanya cara yang kedua ini biasanya banyak orang yang teledor di waktu asyar. Karena jarak antara duhur dan asyar itu rata-rata terlalu panjang. Akhirnya orang teledor dalam waktu asyar, teledor dalam waktu maghrib. Tapi cara yang pertama tadi biasa diterapkan di Timur Tengah, biasa diterapkan di negara-negara Islam, biasa diterapkan. Tapi kalau di Indonesia biasanya nerapnya sing nomor loro. Ini biasa nih. Akhirnya tangine gak pengen sholat,
tapi tangi nih pengen nyambut gawe. Nah, ditangi esuk iki sebenarnya ora kok pengen sholat. Tangi esuk iki supaya kerjane ben aja bangkok. Bangunnya bukan untuk sholat, tapi bangun untuk bekerja. Nah, jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi kita bisa mengatur nanti. Jenengan bisa mengatur waktu kerja. Mengatur waktu kerja, kalau saya pribadi, saya atur seperti yang pertama. Seperti yang pertama, saya aktivitas pagi sampai jam 1 siang. Jam 1 siang, saya istirahat, sholat, mandi, setengah 1 itu sudah persiapan, mandi, makan siang, mandi, terus sholat, zikir dan sebagainya sampai jam 2. Setelah itu saya tidur qailulah jam 2 sampai jam 3, 1 jam. Setelah tidur baru bangun wudhu, sholat asar jam 3, baru wudhu dan sebagainya, sholat asar, ngaji sampai maghrib. Nah, baru setelah itu jamaah maghrib, selesai jamaah maghrib, baru aktivitas lagi. Mungkin bisa menghadiri undangan, mungkin bisa mengaji ke sana, atau survei anak-anak yang jualan malam. Jadi, di pondok kami itu setelah maghrib, setelah selesai sholat maghrib, selesai, berangkat jualan. Yang sip, yang jualan malam, jadi setelah maghrib buka. Setelah sholat maghrib baru buka sampai jam 11 malam. 11 malam selesai, terus mandi jam setengah 12 atau jam 12 sudah diperbolehkan mandi. Mandi baru sholat jamaah, sholat isya, disambung dengan qiyamul lail sampai jam 1, setengah 1 sampai jam 1. Baru tidur, bangun, sholat subuh. Nah, itu bagi yang malam harinya bekerja. Bagi yang malam harinya tidak punya pekerjaan, maka pilihlah cara mengatur yang kedua. Bagi yang kerjanya sehari atau di siang hari. Kan tidak semua orang bekerja di siang hari. Ada yang kerja di pagi hari, ada yang kerja di malam hari. Penjual-penjual gorengan, penjual-penjual bakwan, kan kerjanya malam hari. Jadi caranya mengakhirkan waktu isya sampai pertengahan malam. Bagi yang tidak punya kerjaan, cuma nonton TV, nonton YouTube, ya jalankan sholat isya, baru setelah itu Anda tidur, bangun di malam hari untuk menjalankan sholat. Nah, jemaah Iwamit on Air, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Al-Qur'an Nawawiyah. Semoga sedikit ilmu ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan serta khazanah ilmu kita, sehingga menjadi orang yang alim, beramal, beribadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barokah doanya apa? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyika nabiyur rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taghfira dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, barik lana fi umrina, barik lana fi ilmina, barik lana fi rizqina, barik lana fi ahlina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi jami'i umurina wa khtim lana bi husnil khatimah. Bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik majlis ta'lim Iwamit on Air ya Allah. Fitini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih.